Sedikit peringatan, video ini bakal berisi kritik dan opini dari gua. Dan ada kemungkinan kalau video ini bakal menyinggung beberapa pihak. Jadi buat kalian yang belum bisa menerima kritik, gue sangat tidak menyarankan kalian untuk menonton video ini. Jadi mohon pengertiannya, selamat menikmati video ini. Oke, udah cukup lama ya terakhir kali gua membahas mengenai kartun Star versus The Force of Evil. Lebih tepatnya terakhir kali gua membahas mengenai alur cerita dari kisah cinta yang ada di kartun tersebut. Dan untuk kali ini gue bakal memberikan tanggapan gue mengenai kisah cinta yang ada di kartun Star. Apakah bakal jelek atau bagus? Kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kalau ngomongin soal kisah cinta, biasanya suatu media yang menambahkan unsur ini ke dalam cerita mereka akan dapat berujung bagus ataupun ampas. Ini semua tergantung dari bagaimana sang penulis cerita ini mengeksekusi kisah cinta tersebut. Nggak peduli bakal seperti apa endingnya nanti, entah bakal bad ending atau good ending. Kalau sang penulis dapat menyusunnya dengan sangat rapi, pastinya ini bisa memberikan poin tambahan untuk ceritanya nanti. Dan gue yakin banyak dari kalian semua setuju kalau dalam suatu cerita yang fokus utamanya bukanlah mengenai romance, namun mereka menambahkan sedikit bumbu-bumbu romance. Biasanya cerita tersebut bakal menjadi lebih menarik. Maksud gue di sini adalah ada suatu media yang fokus cerita utamanya yaitu mengenai fantasi dan petualangan. Tetapi mereka juga menyelipkan sedikit romance di dalamnya. Dan biasanya ini akan menarik lebih banyak peminat khususnya mereka yang suka dengan genre ini. Dan tidak terkecuali dengan kartun Star versus The Force of Evil. Meskipun pada awalnya fokus utama dari kartun ini pada dasarnya adalah petualangan dan fantasi. Namun seiring berjalan cerita, sang penulis menambahkan bumbu-bumbu romance ke dalam ceritanya. Apakah hal ini membuat ceritanya menjadi semakin menarik? Tidak bisa dipungkiri, kisah cinta yang ada di kartun ini menarik lebih banyak penonton. Bahkan gue bisa bilang kalau ini adalah selling point dari kartun Star. Gue sendiri juga tertarik dengan kisah cinta yang ada di kartun ini, terutama setelah gue melihat berbagai macam klip dan fan art mengenai betapa cute-nya couple yang ada di kartun Star. Tetapi ketika gue menyelam lebih dalam ke kisah cintanya, gue sadar bahwa this is kind of bad. The thing is, Star and I have recently become smooch buddies. On the lips. Untuk permulaan, gue harus katakan bahwa pembangunan awal dari kisah cinta dalam kartun Star ini sangatlah menarik dan juga bagus. Gue suka bagaimana kartun ini membangun kisah cintanya di awal tanpa merusak fokus utama dari kartun ini. Bahkan terkadang kisah cintanya sendiri bisa memberikan dampak positif pada pengembangan cerita dan juga karakternya. Salah satu contoh yang paling positif adalah dari pengembangan karakter Tom Lucitor. Hey Star, I'm here to take you to the Blood Moon Ball. Awalnya karakter ini diperkenalkan sebagai orang yang posesif dan memiliki tekad yang kuat untuk bisa kembali dengan Star. Ya tipikal cowok yang masih belum bisa move on lah, kayak lu pada. Tetapi seiring berjalan cerita, Tom mulai berubah menjadi karakter yang paling bijak dari yang lain. Momen awal perubahannya adalah dalam episode Mr. Candle Care, di mana awalnya ia berencana untuk menjatuhkan mental Star lewat bantuan Mr. Candle. Dengan begitu, ia dapat memiliki celah untuk bisa kembali dengan Star. Tetapi di waktu yang sama, Marco mengingatkan bahwa apa yang ia lakukan selama ini hanyalah membuang-buang waktu saja. Dan apabila ia ingin Star bisa kembali dengannya, maka ia harus membuat Star kembali suka dengannya tanpa adanya paksaan dan rencana jahat. Ia pun tersadar dengan tindakannya dan sejak saat itu, ia tidak pernah memaksa Star agar bisa kembali dengannya. Tidak hanya itu saja, pengembangan karakter Tom juga diperkuat dengan hubungannya bersama Marco, yang awalnya merupakan musuh hingga akhirnya menjadi best bro. Sedikit pemberitahuan, hubungan Tom dan Marco ini hanyalah sebatas best bro ya, atau sahabat doang. Jadi jangan coba meyakinkan gue buat menganggap kalau mereka memiliki hubungan romansa. Oke, awas aja lo. Di balik bagusnya kisah cinta ini dalam mengembangkan karakter Tom, namun kisah cinta ini juga sekaligus menghancurkan beberapa pengembangan karakter lain. Tentu dampak yang paling besar adalah dari karakter Star. Di awal cerita, kita tahu kalau misalnya Star memiliki ketertarikan dengan teman sekolahnya yang bernama Oscar. Tetapi pada akhirnya, ia pun jatuh cinta dengan sahabatnya sendiri. Sebenarnya ini merupakan sebuah pendekatan yang sangat menarik dan juga bagus. Karena pembangunan cerita sampai di titik di mana Star mengungkapkan perasaannya kepada Marco itu sangat tersusun rapi. I do have a crush on you. Oh, who called it? I called it. Boom! Kita bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Star karena pada titik ini ia seperti sudah kehilangan segalanya. Tetapi setelah peristiwa The Battle of Muni, Star memutuskan untuk kembali bersama Tom. Awalnya gue fine-fine aja dengan pilihan ini. Malah ini bisa menjadi pengembangan karakter yang bagus untuk mereka berdua. Tapi seiring berjalan cerita, kita sadar bahwa alasan Star kembali dengan Tom adalah agar ia bisa menimbun perasaannya kepada Marco. Puncak dari hancurnya karakter Star adalah dalam episode Lava Lake Beach, di mana ketika ia sedang berkunjung ke tempat tinggalnya Tom. Di sana Tom memberitahu kalau ia sudah mengetahui bahwa Star sempat berciuman dengan Marco. Namun bukannya merasa bersalah, ia malah memarahi Tom karena baru memberitahunya.
Ini membuktikan bahwa Star bukanlah pasangan yang baik. Ia melakukan segalanya atas egonya sendiri, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Might be because you kissed Marco. You knew about that? And you didn't say anything? Kita tahu bahwa Star mengalami banyak sekali tekanan di season kedua. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan buat dia melakukan segalanya seenak jidat. Harusnya dengan berbagai macam konflik yang telah ia lalui, Star bisa memiliki sifat yang lebih dewasa dan lebih berpikir rasional. Selain karakter Star, kisah cinta ini juga merusak karakter Marco dan juga Jackie. Begini, pembangunan hubungan Marco dan Jackie dari season 1 sampai season 2 sebenarnya udah sangat bagus. Dan rasanya sangat tidak pantas ketika mereka membuat hubungan mereka berdua hancur dalam satu episode saja. So I figure now's a good time to give you an out. Ini cukup disayangkan karena mereka belum mengeksplor lebih jauh dari karakter Jackie. Banyak sekali potensi cerita menarik yang bisa mereka ceritakan apabila hubungan Marco dan Jackie bisa berlangsung lebih lama. Tapi ya, mereka malah menghancurkan hubungan mereka berdua agar Marco bisa menderita ketika kembali ke Muni. Dan dampak negatif lain dari kisah cinta ini adalah dalam keceritanya sendiri. Begini, kita lupakan cerita yang ada di season 1 dan season 2. Karena menurut gue ceritanya sendiri udah solid banget dan gak perlu ada yang dirubah. Tapi yang gue permasalahkan di sini adalah season ketiga dan season keempat. Sebelumnya hubungan setiap karakter ini berjalan dengan lurus, tapi tiba-tiba semuanya jadi berantakan gak terarah. Banyak sekali momen kisah cinta yang gak seharusnya ditunjukkan, tapi mereka malah menampilkannya dengan kurang memuaskan. Ambil contoh The Curse of the Blood Moon Ball, sebuah premis yang menjanjikan dari hubungan Star dan Marco. Tapi bagaimana mereka mengakhiri The Blood Moon Ball terkesan sangat memaksa. Memang harus gue akui bahwa scene pematahan kutukan Blood Moon sangatlah cantik. Tapi sayangnya mereka mengambil momen yang kurang tepat. Dan alhasil, klimaks dari The Blood Moon Ball saga terasa kurang banget. Belum lagi kalau ngomongin soal hubungan Kelly dan Marco. Oke, di sini mungkin gue bakal men-trigger beberapa orang, tapi gue bakal tetap keluarkan. Harus gue katakan kalau gue kurang suka dengan hubungan mereka berdua. Gue awalnya merasa kayak, ya mereka kelihatan cocok aja. Tetapi ketika gue mengetahui bahwa mereka berdua tidak memiliki hubungan romansa, gue merasa bahwa pendekatan karakter mereka berdua ini pointless banget. Gue tahu kalau misalnya Marco dan Kelly itu hubungannya ya sobat putus cinta. Tapi yang gue permasalahkan adalah apa yang dihasilkan dari hubungan mereka. Like, nihil. Kagak ada sama sekali. Marco tetap galau karena punya perasaan kepada Star, dan Kelly terus mengalami konflik dengan cowoknya yang gue sendiri bodo amat lah nggak peduli sama kedua karakter ini. Karakter mereka masih tetap sama saja, ceritanya kagak ada yang berubah secara signifikan, dan ini malah jadi memberikan cerita yang nggak berbobot sama sekali. And it's my birthday. Happy birthday, Marco Diaz. Sangat disayangkan, harusnya mereka bisa mengakhiri konflik kisah cinta ini secepat mungkin. Dengan begitu mereka bisa memanfaatkan sisa episodenya untuk menyelesaikan konflik yang lain. Kalau mereka ingin Marco dan Star bisa bersama, harusnya Star tidak perlu balikan dengan Tom, dan hubungan mereka cukup sebatas sahabat saja. Lalu untuk Marco dan Jackie, harusnya hubungan mereka diperlama, dan hancurnya hubungan mereka itu bisa dibuat bertahap. Dengan begitu, cerita akhir dari hubungan mereka berdua tuh nggak kayak terkesan maksa dan terburu-buru. Tapi kalau mereka ingin memilih Star bersama Tom dan Marco bersama Jackie, malah ini bisa menjadi keputusan yang sangat bagus. Karena di satu sisi kita bisa mengeksplor dunia Muni lewat Star dan Tom, dan juga dunia bumi lewat Jackie dan Marco. Dan masalah terakhir dari kisah cinta ini adalah dari para fansnya. Gue inget banget pas momen dimana serial ini bakal berakhir, para fans bukannya membahas mengenai cerita di finalnya nanti, tetapi mereka malah saling berdebat mana couple yang paling baik. Dan apa yang dihasilkan dari konflik ini adalah penulisan cerita yang lebih berfokus pada kisah cinta ketimbang lore dari kartun ini. Seperti yang udah gue bilang, kalau andaikan mereka menyelesaikan konflik kisah cinta secepat mungkin, mereka bisa mengembangkan lore dari kartun Star agar lebih luas. Tapi sayangnya mereka lebih berfokus pada kisah cintanya saja. Gue sampai berpikir kalau para kru dari kartun ini sadar bahwa mereka nggak bisa memberikan ending yang bagus. Maka dari itu, untuk mencegah kemarahan para fans, mereka pun akhirnya meresmikan Sarko di final series. Dengan begitu, bakal ada beberapa fans yang menganggap kalau ending Star bagus karena Sarko dibuat canon. Sebenarnya ini selera masing-masing ya. Kalau kalian menganggap ending Star bagus karena ada shipping pilihan kalian diresmikan, well itu sebenarnya sah-sah aja. Tapi buat gue yang mengikuti kartun Star karena lore dan bukan hanya sekedar kisah cinta aja, tentu ini menjadi tamparan yang sangat keras. Terlepas dari kisah cinta yang menarik, selama jalan cerita hubungan dari setiap karakternya nggak berjalan dengan mulus dan rapih, maka ini bisa jadi penghancur dari kartun tersebut. Tapi ya, itu semua hanya pendapat gue saja. Kalau misalnya kalian memiliki pendapat yang berbeda, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah. Gue bakal dengan senang hati akan membaca komentar kalian. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Marco, I'm really
really scared. I didn't want to admit it because I know you don't feel the same way. What if it was never the blood moon?